Haleluya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal yang 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan saya nggak akan bacakan, tapi hari ini saya beri tema arsitektur. Ini ada Pak Ayau sama Ibu, mungkin kok Pak Ibu, Pak Den sama ibunya juga ya. Yang tukang di sini siapa? Yang tukang bangunan Orian juga ya. Baik. Ya, nah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arsitek. Nah, seorang arsitek, kita akan belajar bersama. Coba next. Oke. Saya coba, kalau salah Cilani sama Koyau tolong dikoreksi. Ya, arsitek berasal dari kata Latin architectus dan dari bahasa Yunaninya arsitekton atau master pembangunan. Nah, ada dua kalimat di sini. Arki adalah ketua. Nah, tekton pembangun atau tukang kayu. Dalam penerapan profesi, arsitek berperan sebagai pendamping atau wakil dari pemberi tugas. Apa sih perbedaan antara arsitek dan arsitektur? Nah, arsitektur adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan serta merancang bangunan mulai dari perabotnya, mungkin dari ruangan, kawasan. Nah, biasanya kalau yang Cilani mungkin pasti tahu kalau kondisi Lembang itu gimana, kondisi Bandung itu gimana. Setiap daerah punya kondisi struktur tanah yang berbeda-beda. Dan pasti dia pastikan supaya waktu dia tanam namanya fondasi ke bawah itu benar-benar harus kokoh. Betul ya? Harus benar-benar kokoh. Karena kalau di Lembang atau pernah mungkin yang di Sulawesi yang ada teman kita pernah di sana dan ada gempa, mungkin mereka juga akan membangun yang namanya menyesuaikan dengan iklim, menyesuaikan dengan kondisi tempatnya. Ya. Nah, tugas seorang arsitek adalah membuat konsep, rancangan bangunan, menyusun pola dan bentuk arsitektur. Nah, mengembangkan rancangan yang sudah dibuat. Kemudian melakukan peninjauan dan pengawasan. Jadi itu tugas seorang arsitek. Benar ya, Ci? Ya, saya belajar sedikit supaya jangan salah. Nah, hari ini kita belajar. Kenapa saya ambil judul arsitek? Dari sini kita akan belajar bersama-sama. Tadi saya udah bilang Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Nah, kita akan nggak baca semua, di Bapak Ibu baca di rumah. Tapi saya mencoba untuk khotbah namanya eksposisi. Jadi saya akan mencoba satu pasal, satu perikop itu saya baca, saya coba bagikan buat Bapak Ibu. Nah, Tuhan adalah arsitektur yang hebat. Mazmur pasal yang 139 ayat 13a dikatakan sana, Engkau telah menciptakan seluruh tubuhku. Engkau membuat aku dalam perut ibuku. Next. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 27 dikatakan sana, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Nah, ada dua kalimat lagi. Ini kata menenun aku
dalam kandungan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya akan balik ke belakang. Nah, kata mencipta, bayangin kalau seorang bayi dalam kandungan, waktu dia proses untuk tumbuh janin itu, kita lihat pernah nggak Tuhan salah membuatnya? Tuhan nggak pernah salah. Bayangin, maaf kata ini agak porno sedikit ya. Sperma yang masuk dalam janin atau dalam janin itu nggak mungkin semua masuk. Bayangin kalau semua masuk dalam satu perut seorang wanita, apa yang akan terjadi? Halo, kenapa? Iya, nggak bisa. Kalau Tuhan bukan arsitek yang baik, dia nggak akan menciptakan seperti itu. Mungkin semua sperma itu masuk ke dalam satu tubuh seorang wanita dan nggak mungkin terjadi di sana. Pasti perhimpit-himpitan akhirnya mati. Dan yang mengandung juga mungkin mati. Nah, Tuhan adalah arsitektur yang hebat. Dia hebat dalam menentukan setiap langkah hidup manusia. Dari kandungan. Coba kita lihat patung yang mungkin yang ada di Bandung, yang mungkin kita tahu patung apa ya yang ada di Bandung. Pemain bola kah? Kita lihat mirip kayak manusia ya. Tapi belum tentu ada otaknya. Belum tentu ada yang namanya jantungnya. Kemudian belum tentu ada napasnya. Dan lain sebagainya. Nggak akan ada. Tapi kita tahu Tuhan kita adalah arsitektur yang hebat. Dia mengatur setiap langkah hidup kita. Dia membuat kita begitu sempurna dalam kandungan ibu. Sebenarnya saya harus tadinya mau bikin ini tapi takutnya kelamaan. Kata istri saya, jangan kelamaan nanti. Jadi kita lihat bahwa proses dalam seorang bayi ada dalam kandungan seorang itu tanpa pertemuan manusia. Tapi itu Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakannya. Tuhan membentuk manusia begitu rupa. Hari ini mungkin kita ada yang warna hitam kulitnya, ada yang kulit kuning sama matang, ada yang putih, ada yang rambutnya keriting kayak saya mungkin, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hidungnya pesek. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam membentuk hidup kita. Dia adalah seorang arsitektur yang hebat dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus akui bahwa Tuhan adalah arsitek dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, kita sedang duduk dengar firman Tuhan. Semua karena Tuhan hebat. Amin. Dia hebat. Nah, kata menenun ayat 13b. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Secara kreatif Allah terlibat dalam perkembangan hidup kita. Nah, kita akan lihat ini adalah tenunan asal dari tempat saya. Nah, ini proses seorang buat tenunan kayak gini. Sebenarnya tadi saya juga mau bikin video lagi. Masih jangan kelamaan nanti. Nah, proses seorang mau bikin namanya tenunan. Kalau orang di sana untuk menghasilkan sebuah tenunan yang bagus, itu bukan dari benang yang dijual di toko. Tapi harus dari kapas. Kenapa kapas? Karena kapas kalau udah kena dingin dia akan hangat di tubuh. Kita lihat kalau orang luar negeri kan biasanya kebanyakan pakai bulu domba. Nah, tapi daerah saya pada zaman itu mereka buat kapas, kumpulin kapas sebanyak mungkin dan ada alatnya. Kemarin saya udah bikin video tapi tiba-tiba nggak jadi itu ditampilin. Nah, jadi kapas itu nanti dikumpulin terus ditarik gini. Ada
kayunya, ada bulatan kayunya nanti diginiin, ditarik. Makin lama dia makin naik, makin kecil, makin merapat. Dan benang itu akan jadi benang yang kuat. Kalau dia udah mulai bagus, biasanya dicampurin dengan lilin yang madu itu. Nah itu dikasih supaya dia lebih kuat lagi. Jadi dia ditarik, udah gitu dikasih lilin yang dari bekas madu yang udah diperas. Bapak Ibu pernah lihat madu nggak? Halo, pasti semua lihat tapi nggak tahu prosesnya ya, tak dari mana. Nah biasanya kan kalau ada orang yang di jalan biasanya dia bawa sama gumpalan. Nah itu gumpalan itu biasanya orang peras. Nah itu difungsikan untuk memperkuat benang. Nah prosesnya bukan cuma sampai di situ. Mereka harus ambil daun-daun dari hutan. Kemudian ngambil yang namanya tanah dari sawah yang udah mulai bau, ya udah nggak jelas sih, udah hijau, udah bau. Kalau kita lewat udah bau. Itu diambil Bapak Ibu, diambil pakai ember, nanti udah dibawa ke sana, dimasukin ke tempat namanya guci, itu dimasukin. Udah gitu bumbu-bumbu itu yang tadinya daun-daun yang dari pohon-pohon itu dimasukin semua ke sana. Kemudian mereka godok, itu digodok. Sesudah digodok, mereka rendamlah itu benang. Tapi sebelum menjadi motif yang bagus, itu kan ada yang harus diikat. Mau pengen motif apa? Kalau di Jawa mungkin di Bandung, apa ya? Khasnya apa ya di Bandung? Apa? Buaya? Hah? Wayang? Ya, wayang. Nah itu pasti dibikin wayang. Itu udah khasnya Bandung. Misalkan khasnya saya dengannya wayang gitu. Apa buaya. Iya. Nah, kemudian nah kalau di daerah saya itu ada yang namanya buaya, ada yang namanya ular. Karena ikut-ikut sio-sionya kayak gitulah. Ada yang kelinci, adalah ya, kalau di sana emang nggak kenal sio ya. Nggak tahu ya, itu karena setiap daerah punya tradisi. Kayak di Sumba itu kuda gitu. Di daerah namanya Sabu itu kerbau. Jadi macam-macam. Nah itu akan diikat, dibikin sampai gitu. Dan waktu selesai, nah kita lihat warna kayak gini. Dan itu sebenarnya udah dicelup, itu nggak pakai pewarna, tapi dari pewarna dari daun. Bukan dari pewarna di toko ya. Jadi mereka buat sampai sebagus ini, dan biasanya kalau udah jadi itu biasanya orang bule itu yang senang karena mereka tahu mana yang asli dan mana yang enggak. Kalau dari benang mereka nggak mau beli, tapi kalau bilang dari kapas mereka akan beli, harganya berapapun mereka mau beli. Karena itu mau dicuci pakai rinso apapun dia nggak akan luntur, dan warnanya tetap seperti itu. Nah karena prosesnya begitu rumit tetapi hasilnya baik. Nah Tuhan pun mengarsitek hidup kita begitu baik. Dia mengatur kita waktu kita ada dalam kandungan. Gak ada yang salah. Gak ada yang pernah salah. Kalau ada yang salah itu bukan karena, mungkin itu karena kelebihan kimia dalam kehidupan, dalam kandungan seorang ibu. Tapi Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah membentuk Bapak Ibu dan saya. Dia arsitek yang baik dalam kehidupan. Nah poin yang kedua, Tuhan arsitek yang mengembangkan hidup manusia sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Halo? Coba bayangin kalau kita mau sesuai dengan keinginan. Saya juga pengen hidupnya jadi anak presiden. Atau jangan kan, presiden mah kan cuma 5 tahun. Pengen jadi anak orang konglomerat. Jadi gak usah mikirin yang lain-lain lagi. Udah saya pengennya di sana. Tapi Tuhan adalah arsitek
yang mengembangkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Nah hari ini, apa yang kita alami hari ini? Pekerjaan kita, latar belakang keluarga kita, apalagi suku kita. Pasti orang bilang, udah saya pengen jadi orang apa? Pengen jadi suku Jawa, pengen jadi suku Sunda. Kenapa saya nggak mau jadi suku sana? Enggak, semua kita Tuhan sudah atur. Masa depan kita pun Tuhan sudah atur. Amin. Oleh karena itu nggak perlu kita takut, nggak perlu kita cemas. Dalam kehidupan kita jangan cemas. Wah, nanti kita lihat situasi sama sekarang. Gak usah takut. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, jangan takut. Asal kita mau dekat sama Tuhan. Amin. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Dia yang mengembangkan hidup kita. Sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya kita berusaha untuk, kalau kita salah, kalau kita sampai mengalami sesuatu, kita harus mulai koreksi diri kita. Apa sih yang saya buat? Kenapa saya salah? Karena mungkin kita terlalu berambisi untuk melakukan apa yang ada dalam kehidupan kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi sebenarnya Tuhan sudah atur. Saya nggak pernah bayangin, saya harus datang ke Sunda, ada di Maribaya, ada di Lembang. Tiba-tiba saya ketemu istri saya, nggak pernah. Tapi Tuhan mengatur semuanya. Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita sesuai dengan keinginan. Di tempat saya bekerja banyak orang yang arsitek, ada yang lulusan ITB, terus ada yang lulus, pokoknya semua dari ekonomi, tetapi jadi pendeta gitu. Semua Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah rancang begitu rupa. Dan Tuhan sudah tahu ini masa depannya. Cuman mungkin kita karena kita nggak nyadar, kadang-kadang kita, oh iya ya, kenapa saya salah jalan? Tapi Tuhan membawa kita ke sana. Karena Tuhan yang mengembangkan hidup kita. Jadi hari ini kita jangan putus asa lihat, waduh kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya seperti itu ya? Ingat bahwa Tuhan yang mengembangkan hidup kita. Dia yang mengatur setiap langkah hidup kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami sesuatu, mari berseru sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang mengembangkan hidup kita. Dia tahu persis kehidupan kita, pergumulan kita, persoalan kita. Waktu kita sedang dalam pergumulan hidup, ayo jangan takut, berseru sama Tuhan. Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Kalau Dia yang sudah menciptakan kita, Dia tahu masa depan kita. Dia tahu pergumulan keluarga kita. Poin yang ketiga, Tuhan arsitek yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Siapa yang masih takut? Kalau Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita dan masa depan kita, gak usah kita takut, gak usah kita gelisah. Hidup kita kalau sedang seperti roda sedang berputar, jangan takut. Mungkin hari ini kita sedang ada di bawah. Hari ini kita sedang ada di bawah dan kita merasa dunia ini kayak segitu sempit, dunia itu segitu susahnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita akan naik ke atas. Amin. Kita jangan takut. Kita ngomong pendeta gak punya pergumulan. Jangan salah. Justru pendeta banyak pergumulan. Pendeta bergumul buat jemaatnya. Pendeta berdoa supaya kalau jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan.
Semua kita punya pergumulan masing-masing. Hari ini saya berdoa, kalau Bapak Ibu datang di tempat ini, masih ada pergumulan, percayalah, Tuhan Yesus adalah arsitek yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan mengatur hidup kita. Dia akan menuntun kita waktu kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Seringkali kadang kenyamanan buat kita, akhirnya kadang-kadang kita lupa. Kita tinggalkan Tuhan karena kenyamanan. Tapi waktu kita sedang dalam kondisi pergumulan, ayo datang kepada Tuhan. Cari Dia, cari Dia. Saya percaya Bapak Ibu ada yang ada di tempat ini sedang mencari Tuhan, makanya hadir di tempat ini. Oleh karena itu, percayakan hidup kita kepada Dia, Sang Arsitektur. Karena Dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Pergumulan persoalan hidup kita, Dia akan menolong kita. Amin. Saya ajak kita nyanyi satu lagu. Coba. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu. Persoalan apa yang membuat kita takut? Kamu lari ke gunung, kata Tuhan saya ada di sana. Kamu lari kemana? Mau lari ke dunia orang mati, Dia ada di sana. Mau lari kemana? Mau pakai sayap apa? Mau pakai pesawat F-16? Mau pakai pesawat apa yang lebih canggih? Pesawat Israel katanya. Tuhan ada di sana. Dia ada di sana untuk menolong kita. Jadi kita gak usah lari dari persoalan, tapi lari kepada Yesus. Hampiri Dia dan minta pertolongan daripadanya. Dia akan sanggup menolong kita. Amin. Ya, saya berdoa buat Bapak Ibu. Ayo hari ini kita belajar 3 poin. Yang pertama tadi apa? Apa? Iya. Yang kedua, Tuhan arsitek yang mengembangkan hidup manusia sesuai keinginannya, bukan keinginan kita. Yang ketiga, Tuhan arsitek yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Ini saya berdoa, amin. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini. Saya akan rindu saya berdoa buat Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang punya pergumulan. Saya rindu, saya gak minta Bapak Ibu untuk maju ke depan. Tapi sambil duduk, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan kasih tahu, Tuhan, saya butuh Tuhan. Kau arsitek yang hidup, yang akan sanggup mengubah hidup saya. Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah mengatur hidup saya sejak dari kandungan sampai nanti pada Tuhan Yesus datang kembali. Amin.